apa sih sebenarnya perbedaan kompetensi pada program manajemennya S1 dengan magister manajemennya UBB? Inti dari manajemen itu sendiri adalah bagaimana kita menciptakan leader-leader ya yang kompeten tentunya di semua lini organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Nah, Bincang Prodi kali ini begitu spesial karena kita kedatangan keluarga baru, yaitu program Pasca Sarjana Magister Manajemen. Saya juga tidak sendiri, saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen dari Magister Manajemen. Selamat datang Ibu Dr. Reniati, SEMSI. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio podcastnya UBB. Selamat pagi juga ya, mudah-mudahan kita bisa bersinergi hari ini ya, dan terima kasih atas undangannya. Baik, siap Ibu. Kita akan berbincang mengenai Magister Manajemen ya Bu ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan program Pasca Sarjana Magister Manajemen di UBB. Nah, mungkin sebelum kita ke sana, Ibu Dr. Reniati boleh juga menjelaskan di awal bagaimana Bu perjalanan proses terbentuknya program Pasca Sarjana Magister Manajemen UBB ini. Silakan Ibu. Ya, jadi tadi ya terkait dengan sejarah berdirinya Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung, dimulai pada tahun 2018. Kebetulan pada saat itu saya menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Jadi memang di dalam Rensra kita sudah tercantum bahwa pendirian Magister Manajemen itu sudah dimulai di tahun 2018 dan di sana ada 3 tim ya. Jadi memang perjuangan untuk mendirikan MM ini luar biasa karena ada 3 tim ya. Tim pertama itu dulu diketuai oleh Bapak Erwin PhD, dan kebetulan waktu itu tim kita sebenarnya sudah menginisiasi bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tetapi waktu itu belum berhasil ya karena ada beberapa persyaratan yang belum kita penuhi. Salah satunya doktornya baru 2, padahal seharusnya doktornya harus 6. Nah, kemudian di tahun 2019 itu kita juga punya tim baru. Ya, tim baru waktu itu dipimpin oleh Bapak Dr. Nizwan Zuhri. Nah, kebetulan kita lanjutkan lagi kerjasamanya dengan FE Undip ya, dan waktu itu akan diberikan bantuan terutama untuk SDM. Tetapi waktu itu ada beberapa kendala karena di Undip sendiri waktu itu akan akreditasi ya, sehingga mereka belum bisa ya meminjamkan SDM itu ke kita. Sehingga tim 2 itu memang belum berhasil ya, tapi kita tetap semangat. Di tahun 2021 kita punya tim yang ketiga. Kebetulan saya ketua timnya. Waktu itu juga ada sekretaris ya Bu Dr. Rulianti Susiwardani dan beberapa anggota terutama yang doktor ya di Fakultas Ekonomi. Nah, dalam perjalanannya memang penuh perjuangan juga ya. Alhamdulillah kita sudah memiliki doktor, waktu itu sudah mencukupi ya. Dan ketentuan dari Dikti sendiri tadinya 6 sudah menjadi 5 ya untuk yang doktor S3. Nah, kemudian kita upload itu di tahun 2021 ya, beberapa kali revisi juga ya. Alhamdulillah semua teman-teman Fakultas Ekonomi berjibaku ya dengan kondisi yang ada, dan alhamdulillah kita masukkan borang itu ada Dr. Nizwan Zuhri, ada Dr. Devi Valeriani, ya, Dr. Rulianti Susiwardani, ya, kemudian Dr. Hamsani, Dr. Ari Agung, ya, kemudian juga ada kebetulan ada satu dari luar juga ya, Dr. Marsal dan saya sendiri ya. Kemudian alhamdulillah di awal tahun 2002 ya itu terbitlah ya izin untuk operasional daripada Magister Manajemen UBB.
Itu mungkin Mbak Alhamdulillah. Aisyah kisahnya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, Iya, akhirnya alhamdulillah tahun bersyukur. 2022 ini Iya. Magister Manajemen sudah Iya. terbentuk di Universitas Bangka Belitung Iya. dengan perjalanan yang panjang Iya. ternyata ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Nah mungkin Ibu ini menjadi pertanyaan juga untuk calon mahasiswa Magister Manajemen di luar sana. Apa sih sebenarnya perbedaan kompetensi pada program manajemennya S1 Iya. dengan Magister Manajemennya UBB? Seperti apa Iya. Ibu Dokter Eni, silahkan. Ya tentu saja kalau kita lihat dari Magister Manajemen UBB itu sendiri tentunya berbeda. Kalau dari strata saja manajemen jurusan manajemen baru S1 ya, strata 1. Nah, kita menginginkan bahwa kompetensi SDM terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, regional Sumatera maupun secara nasional itu semakin meningkat. Karena ada 3 isu strategis sebenarnya terkait dengan pendidikan kita. Yang pertama adalah terkait dengan COVID-19 ya, pandemi yang merubah beberapa hal ya di dalam sistem pendidikan kita. Yang kedua adalah transformasi ekonomi. Di mana transformasi ekonomi yang saat ini di Bangka Belitung yang tadinya fokus ke pertambangan, kita berharap ya sektor-sektor lain itu juga mampu ya berkontribusi lebih baik gitu dibandingkan dari sektor pertambangan. Nah, ini di sini kan dibutuhkan SDM yang berkualitas. Ya, tentunya sudah menjadi keyakinan kita bahwa investasi SDM itu akan mampu meningkatkan, mengakselerasikan ya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun suatu bangsa, serta meningkatkan daya saing tentu saja dari daerah dan negara tersebut. Jadi kita memiliki keyakinan yang kuat dengan transformasi ekonomi, maka akan banyak dibutuhkan SDM yang tangguh ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita yang tercinta. Dan yang ketiga adalah memang tingkat pendidikan di kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu masih menjadi tantangan yang berat karena masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, begitu Mbak Aisyah. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi memang itu menjadi tantangan luar biasa juga untuk Magister Manajemen membangun SDM yang khususnya di Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri, begitu ya Ibu Dokter Eni ya. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan terutama calon mahasiswa yang sudah bekerja gitu ya, terkait dengan lama masa studinya apabila nanti mendaftar menjadi mahasiswa Magister Manajemennya di UBB. Seperti apa Ibu? Ya, memang kita ada 2 kelas ya yang sudah kita siapkan. Yang pertama adalah kelas fresh graduate ya, di mana kuliahnya itu kita desain dari Senin sampai Kamis, tetapi memang dari jam 4 ya, dari jam 4 sore. Jadi walaupun dia fresh graduate misalnya dia ada pekerjaan, masih bisa mengikuti kuliah tersebut karena waktunya kan kita sediakan waktu yang sore ya. Kemudian ada juga untuk kelas yang untuk pekerja ya. Jadi kita mulai di hari Jumat dan Sabtu Mbak Aisyah. Jumatnya itu jam 16.30 setengah 5 ya, sampai selesai, dan Sabtunya itu dari pagi ya sampai selesai begitu. Oke, jadi berarti di sini ada gambaran ya. Jadi nanti buat calon mahasiswa Magister Manajemen yang memang fresh graduate baru saja lulus gitu ya. Jadi bisa mengikuti kelas, mungkin bisa dibilang kelas reguler ya Bu ya. Iya, betul. Dari Senin sampai Kamis begitu, Iya. walaupun di sore hari. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya sambil bekerja gitu ya Bu ya. Kemudian ada kelas untuk pegawai weekend ya Bu ya. Betul, Jadi betul. tidak mengganggu pekerjaan sama sekali nanti di kantornya seperti apa. Itu juga menjadi gambaran ya Bu ya. Dan itu sudah disusun ya Bu ya, sudah fix begitu ya. Sudah. Oke, kalau begitu. Nah, terkait dengan linearitas nih Bu ya. Misalnya dari luar lulusan manajemen yang pengen ngambil atau mendaftar di Magister Manajemen UBB, misalnya lulusan dari ilmu sains atau ilmu lingkungan tapi pengen melanjutkannya di Magister Manajemen, itu gimana? Boleh tidak Bu kira-kira? Mangga, Ibu. Boleh ya, tidak menjadi halangan begitu ya, dari berbagai jurusan itu bisa masuk ya ke Magister Manajemen UBB. Dan kita tahu bahwa ilmu manajemen itu bisa masuk kemana saja gitu, karena ilmu ini kan ilmu terkait dengan knowledge ya, dan juga seni ya, tidak hanya ilmu tapi juga seni, bagaimana mengelola sebuah organisasi ya melalui orang lain begitu ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa potensi itu sangat besar sehingga tidak hanya jurusan
atau prodi dari Fakultas Ekonomi ya, karena kami sudah sosialisasi juga ke berbagai tempat begitu ya, animonya sangat tinggi dan kami sudah memberikan juga solusi kalau misalnya bukan jurusannya seperti dari Fakultas Teknik, Fakultas Pendidikan, Fakultas Pertanian ya, mereka bisa masuk Magister Manajemen nanti dengan matrikulasi ya. Jadi yang tidak linear nanti ada program matrikulasi yang sudah kita siapkan di mana ada 4 mata kuliah di situ yang gunanya adalah untuk menyamakan persepsi ya dari yang bukan jurusan manajemen begitu. Oke, jadi jangan khawatir ya. Jadi untuk calon mahasiswa magister manajemen di luar sana, kalaupun misalnya di belakangnya sarjana apa begitu ya, sarjana teknik atau sarjana sains atau sarjana pertanian atau sarjana apapun di luar dari program studi yang ada di Fakultas Ekonomi, boleh mendaftar di magister manajemen jika memang tertarik untuk melanjutkan studinya di magister manajemen begitu ya, Ibu Dr. Eni ya. Oke, nah terkait dengan keunggulan nih kira-kira atau kekhasan magister manajemen yang ada di Universitas Bangka Belitung itu seperti apa Ibu Dr. Eni? Silakan. Iya, memang kita agak berbeda mungkin dengan magister manajemen yang lain di mana konsentrasi kita itu ada 4 ya. Ada konsentrasi sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Dan ada satu lagi tambahan yaitu manajemen strategi. Ya, kemudian di dalam mata kuliah kita juga meng-create ya beberapa mata kuliah unggulan ya yang kita siapkan di mana kita lihat bahwa tantangan ke depan adalah terkait dengan Sustainable Development Goals ya atau SDGs ya, sehingga terkait dengan ada mata kuliah manajemen pariwisata, kemudian Blue Ocean Strategic ya, kemudian juga manajemen keuangan daerah ya, manajemen inovasi itu merupakan mata kuliah unggulan yang kita siapkan agar mahasiswa kita itu tetap update ya dengan fenomena-fenomena terkini dan mampu memberikan solusi tentunya tidak hanya kepada dia tempat bekerja tapi juga entrepreneur ya. Jadi ini bukan hanya pegawai saja Mbak Isa, mungkin sebagai ini juga ya perhatian kepada para calon mahasiswa, misalnya mereka juga pengusaha ya, pebisnis ya, karena manajemen magister manajemen ini fokusnya kepada terapan gitu ya, bukan sains gitu. Oke, menarik sekali ya. Berarti nanti ini hubungannya juga dengan profil lulusan nih kira-kira Ibu. Bagaimana profil lulusan magister manajemen yang ada di Universitas Bangka Belitung ini? Iya. Tadi terkait dengan profil lulusan itu yang pertama adalah entrepreneur ya, seorang pengusaha. Tentunya kita berharap bahwa di kondisi saat ini di mana globalisasi ya itu sudah menjadi sebuah keharusan, maka kita berharap akan mampu menciptakan entrepreneur yang tidak hanya levelnya lokal atau nasional tapi juga go global gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita juga menciptakan atau meng-create pemimpin-pemimpin yang tangguh, karena inti dari manajemen itu sendiri adalah bagaimana kita menciptakan leader-leader ya yang kompeten tentunya di semua lini organisasi ya. Kemudian juga yang ketiga terkait dengan analis ya, baik analis keuangan maupun SDM maupun pemasaran maupun analis di bidang strategik ya. Itu kita harapkan bahwa magister manajemen nanti bisa meng-create ya, menciptakan para mahasiswanya ya untuk mampu ya menganalisis kondisi sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada. Oke, sedikit Ibu Dr. Eniati mungkin boleh sedikit disampaikan terkait dengan contoh tesis atau mungkin penelitian yang bisa dilakukan oleh nanti mahasiswa magister manajemen yang ada kontribusinya dengan misalnya lokasi khususnya di Kepulauan Bangka Belitung tercinta ini. Silahkan Ibu. Tergantung konsentrasi tentu saja ya, terkait misalnya dengan SDM ya, itu kita bisa melihat dari sisi misalnya kompetensi SDM yang memiliki daya saing ya terhadap
organisasi. Nah, kompetensi itu kan bundling dari knowledge, kemudian ability dan skills ya. Nah, kita melihat dari sisi kompetensi karena memang kompetensi di kita ini kan masih harus di-upgrade kembali. Nah, bagaimana sih kompetensi ini misalnya keterkaitannya ya dengan daya saing sebuah organisasi. Nah, itu mungkin salah satu contohnya kalau SDM. Tapi kalau pemasaran ya itu lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Kenapa? Karena dengan era e-commerce ya itu banyak sekali ya strategi-strategi pemasaran ya yang bisa kita angkat ya, dan hubungannya bagaimana dengan keputusan penjualan, kinerja usaha ya, dari sebuah bisnis begitu. Nah, kemudian kalau yang keuangan banyak sekali juga Mbak, apalagi ada isu-isu pengelolaan keuangan daerah ya, bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang ada di misalnya institusi pemerintah ya, pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi ya, karena memang kita masih untuk terkait dengan pengelolaan keuangan daerah masih tingkat kemandiriannya masih rendah. Nah, bagaimana ini strategi menciptakan atau meningkatkan keuangan daerah sehingga tingkat kemandirian daerah itu semakin meningkat begitu ya. Nah, kira-kira terkait dengan hal tersebut, apakah rencana proposal ini sudah harus disiapkan oleh misalnya calon mahasiswa itu di awal? Jadi sudah buat misalnya apa nih rencana penelitian yang akan dilakukan itu sudah dilakukan pada saat pendaftaran, ataukah mungkin nanti setelah matrikulasi kemudian kuliah 2 semester baru nanti misalnya di semester 3 itu membuat proposal. Seperti apa teknisnya Ibu untuk mempersiapkan rencana riset tesis untuk calon mahasiswa magister manajemen ini? Silakan Ibu. Jadi memang di dalam ketentuan untuk registrasi itu salah satu syaratnya adalah template yang sudah disiapkan ya, yang harus diisi tentunya ya. Tetapi saya kira itu bukan menjadi halangan gitu ya. Jadi secara sederhana saja sudah disiapkan, misalnya dia fokus kepada konsentrasi SDM misalnya ya, atau pemasaran atau strategik ya, atau keuangan ya, dia bisa menarasikan apa yang menjadi buah pemikiran terkait dengan fenomena-fenomena terkini ya, latar belakangnya apa, kemudian masukkan terkait dengan kajian-kajian teorinya yang dia ambil ya dari sumber-sumber pustaka. Tentunya nggak usah berpikir wah ribet ini ya. Jadi nanti kami juga sebagai dosen ya juga nanti akan membimbing tentunya terkait dengan tesisnya, proposal tesis. Tetapi dari awal paling tidak kalau dia serius kan punya ide apa gitu. Kemudian juga metode penelitiannya, pendekatannya apa, kualitatif, kuantitatif ya. Jadi mungkin perlu merefresh sedikit ya, dari S1-nya apa gitu ya, atau fenomena-fenomena apa ya. Kita sudah bikinkan template kok Mbak, jadi nggak usah khawatir. Iya, betul sekali. Jadi jangan usah khawatir ya calon mahasiswa di luar sana, terutama mungkin yang masih fresh graduate juga ya, yang belum ada gambaran tesis itu seperti apa misalnya begitu. Jadi buat deskripsi umum tidak apa-apa ya Ibu Dr. Eniati ya. Nanti kan dalam perjalanannya ada proses belajar, ada juga nanti mungkin kan metode penelitian khusus untuk tesis, dan tentunya dibimbing oleh dosen-dosen yang luar biasa di Magister Manajemennya UBB. Begitu ya Ibu Dr. Eni ya. Oke. Pertanyaan terakhir terkait dengan closing statement, Ibu juga boleh sekalian mempromosikan terkait dengan Magister Manajemen. Kenapa harus kuliah dan memilih Magister Manajemennya Universitas Bangka Belitung? Silakan Ibu. Iya, tentunya saya menghimbau kepada semua yang mungkin mendengarkan ya podcast ini, karena ini kesempatan pertama dan biasanya pertama itu biasanya banyak keistimewaan gitu ya. Jadi kenapa kuliah di Magister Manajemen UBB? Karena yang pertama tentunya universitas negeri ya yang ada di Bangka Belitung dan berkualitas tentunya ya, karena kami sudah menyiapkan dosen-dosen yang berkualitas tentunya, yang sudah berpendidikan S3 ya, kalau bisa saya sebutkan biar silakan boleh Ibu. Ya, Bapak Dr. Nizwan Zuhri SMM, kemudian Bapak Dr. Hamsani SE
MSc, kemudian Ibu Dr. Devi Valeriani SE MSI, Ibu Dr. Rulianti Susiwardani SE MSI, Bapak Dr. Darus Altin ya SE MSIE, dan Bapak Dr. Ari Agung ya SE MBA, dan saya sendiri Ibu Dr. Reniati SE MSI. Ya, jadi kita juga sudah mendesain bahwa nanti ya ada mata kuliah yang sebenarnya untuk menunjang ya, tapi ini di luar yang kami sebutkan, yaitu field trip ya. Field trip ini kita desain karena kita sudah Fakultas Ekonomi punya MOU dengan beberapa universitas di Malaysia, UiTM dan Mara University, maka kita akan ke sana ya untuk tentu saja menambah insight-insight baru ya bagi lulusan kita nantinya, bagi mahasiswa, supaya mereka juga tidak hanya fokus ya kepada kuliah, tapi bagaimana sih penerapannya di tempat lain. Selain itu, Magister Manajemen UBB juga wow, harganya murah sekali. Wow, ya, tidak perlu jauh-jauh keluar Pulau Bangka. Iya, betul. Jadi hemat karena hanya 7 juta per semester ya. Waduh, murah sekali ya. Bahkan ada yang ngomong, "Bu, kok murah banget?" gitu ya. Saya bilang kalau nggak tahu nih tahun ke depan apakah akan meningkat lagi atau tidak gitu. Jadi sangat murah, kemudian mudah karena kita juga menyiapkan 2 kampus rencananya ya untuk kuliahnya, yaitu di Pangkal Pinang dan di Balon Ijuk. Kemudian untuk pembelajaran ya, kita memang fokusnya ke luring ya, tetapi nanti ada beberapa mata kuliah yang daring, di mana kita akan mengundang juga profesor-profesor, guru besar dari beberapa perguruan tinggi atau juga pelaku bisnis ya yang sudah terkenal tentunya ya, supaya bisa mengecas nih ya knowledge dan wawasan-wawasan bagi mahasiswa kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Reniati untuk sharing sessionnya. Ini memberikan pencerahan yang luar biasa untuk calon mahasiswa Magister Manajemen di luar sana. Betul. Terima kasih Ibu. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Mbak Aisyah. Demikian sami-sami Ibu. Demikian sharing session kita hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.